wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita kembali bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah. Bagaimana kita tahu sekarang ini proses pemilu 2024 termasuk Pilpres 2024 sudah mulai berjalan, di mana para capres dan cawapres saat ini sudah mulai berkampanye sejak tanggal 28 November kemarin. Dan seperti kita tahu, sejak menjelang pemilu berlangsung dan ada dugaan pertikaian antara Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dengan Presiden Jokowi yang kita tahu merupakan petugas partai dari PDIP. Banyak yang mengatakan bahwa koalisi kedua pihak ini sedang pecah karena ada kepentingan tertentu. Karena Jokowi sekarang mengusung Prabowo dan anaknya Gibran, sementara Megawati tetap mengusung Ganjar Pranowo dan yang dipasangkan dengan Pak Mahfud MD. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pemerintahan Pak Jokowi adalah pemerintahan PDIP juga, dan kata lain yang di pemerintahan Ibu Megawati juga. Dan kita tahu banyak sekali kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, banyak yang berkata bahwa Ibu Mega ini juga punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap kerusakan yang terjadi di negara ini selama kepemimpinan Jokowi, sehingga tidak bisa Ibu Mega cuci tangan atau mungkin berpaling begitu saja. Nah, sekarang kita meminta pendapat dari Pak Amir Hamzah terkait masalah ini, karena bagaimanapun masyarakat mesti memahami bagaimana posisi Ibu Mega, bagaimana posisi Pak Jokowi, terutama ketika nanti terjadi pergantian kepemimpinan. Pak Amir, bagaimana pendapat tentang konflik antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Terima kasih. Saya kira sampai hari ini masih ada dua pendapat di kalangan masyarakat bahwa bisa saja benturan politik antara Ibu Mega dan Presiden Jokowi ini hanya satu sandiwara. Betul. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa dari beberapa manuver politik baik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terutama dalam kaitannya dengan Pilpres dan juga oleh Ibu Mega dalam kaitannya dengan calon presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang digotong oleh PDIP, itu memang sudah mengarah kepada konflik yang sebenarnya dan memerlukan suatu solusi. Karena kalau tidak, maka bukan saja menjelang Pilpres dan Pileg atau Pilkada nanti pada bulan September, tapi ada asumsi bahwa siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres nanti, maka negara ini ke depan akan gaduh terus. Karena masalah-masalah kerusakan institusi berdasarkan dilakukan karena terjadinya penindakan konstitusional dari berbagai kebijakan Presiden Jokowi yang sejak awal, yaitu sejak tahun kita terpilih menjadi presiden pada tahun 2014 dan sudah memasuki tahun ke-10 sekarang ini kan secara sistematis dan konsepsional didukung oleh PDIP. Nah, oleh karena itu baru kita katakan bahwa apabila dari tahun 2014 sampai sekarang ini orang beranggapan bahwa praktek ketatanegaraan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan visinya ini menghasilkan sebuah stabilitas keamanan dalam negeri, maka itu juga sebenarnya terjadi karena dukungan dari PDIP. Walaupun di sana sini kan kita lihat bahwa ada hal-hal yang sangat tidak sesalkan karena bertentangan dengan konstitusi, ada kebijakan Presiden Jokowi yang melukai hati masyarakat, kaum buruh misalnya. Belakangan ini pun kita ketahui ada juga keterangan dari mantan-mantan pejabat yang dulunya merupakan bagian dari rezim Jokowi yang menyatakan bahwa sebenarnya cerita mengenai pemberantasan korupsi yang selama ini diwacanakan oleh Presiden Jokowi hanya sebuah pembohongan publik aja, karena ada fakta-fakta bahwa ternyata Presiden Jokowi itu melakukan intervensi untuk melindungi koruptor. Nah, nanti juga begitu pula misalnya dengan keterangan dari mantan Menteri Agama, ini berarti bahwa apabila pemerintah memposisikan FPI dan sekelompok umat Islam selaku musuh, ini juga Pak Jokowi ada di belakang itu, berarti ini produk dari Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu maka persoalannya adalah seperti lagu yang pernah dinyanyikan beberapa belasan tahun lalu, yaitu
Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi bagaimana stabilitas politik kita kembalikan, bagaimana supaya kondisi praktik ketatanegaraan dari berbagai institusi negara yang ada sekarang ini, terutama yang kita lihat pada KPK, kemudian pada Mahkamah Konstitusi, kemudian juga pada beberapa kementerian, juga BUMD pada pemerintahan daerah dan lain sebagainya, berlangsung sesuai dengan amanat konstitusi. Maka masalahnya saya lihat sangat tergantung kepada sikap kenegarawanan Ibu Mega, karena sampai hari ini orang masih berpegang dari awal ucapan Ibu Mega bahwa Presiden Jokowi itu adalah petugas partai politik. Dalam pengertian ini berarti apabila Presiden Jokowi dianggap berhasil melakukan sesuatu, maka orang beranggapan bahwa itu keberhasilan PDIP. Tapi apabila apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu nyata-nyata merupakan pelanggaran konstitusi, maka orang juga akan menyatakan bahwa justru PDIP juga yang melakukan pelanggaran konstitusi. Sehingga yang harus diwaspadai itu adalah bisa saja kalau Ibu Mega tidak memperlihatkan sikap kenegarawanannya dan sampai pada 20 Oktober nanti Presiden Jokowi bukan presiden lagi, akan ada tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap Presiden Jokowi yang akan disampaikan kepada pasangan yang terpilih pada Pilpres nanti, juga bisa menuntut pembubaran PDIP karena PDIP dianggap bahwa mendukung Presiden Jokowi dalam melakukan tindakan melanggar konstitusi. Sudah demikian. Ada lagi pertanyaannya? Nah, kalau memang misalnya ya pertikaian antara Pak Jokowi dengan Bu Mega ini bukan sandiwara, artinya ke depan apa yang akan terjadi? Jadi ya begini. Jadi kalau saya sekarang lebih yakin setelah mendengar ikut beberapa diskusi, termasuk salah satu diskusi di mana kita mendengar apa yang disampaikan oleh saudara Victor Suryadi dan juga keterangan lewat media medsos yang disampaikan oleh saudara Pasaribu, saudara Masinton Pasaribu, saya makin menyimpulkan bahwa sebenarnya konflik ini konflik yang serius. Oke. Cuma barangkali seperti pendapat beberapa tokoh, ada juga pakar intelijen seperti Pak Agung Gumelar. Pak Agung Gumelar kan orang yang saya kenal mulai dari pangkat letnan 2 sampai pangkat jenderal kan dikimpung di bidang intelijen kan. Jadi juga punya wawasan yang ini sehingga dia juga bisa mengetahui perkembangan di PDIP. Malahan Pak Agung 2 hari lalu menyatakan kan dengan menyebut Orde Baru itu berarti Ibu Mega sedang panggilan kan. Tapi masalahnya adalah yang saya bilang tadi, penyelesaian masalah ini akan sangat tergantung kepada sikap kenegarawanan Ibu Mega. Nah, sebenarnya sudah mulai diperlihatkan, yaitu misalnya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh saudara Masinton Pasaribu dengan mengusulkan hak angket. Ya kan? Kemudian ada juga ucapan dari Ibu Mega sendiri bahwa terakhir yang menyatakan bahwa lebih buruk dari Orde Baru sikap sekarang ini, itu yang menyebabkan kita menyimpulkan bahwa memang konflik mereka ini konflik yang serius, bukan konflik jadi-jadian gitu kan. Juga Ibu Mega menyatakan jangan lagi mengulangi kecurangan. Nah, pengertian jangan lagi mengurangi kecurangan ini kan mengindikasikan bahwa mungkin pemilu lalu terjadi kecurangan, ada kecurangan kan. Makanya Ibu Mega mengharapkan agar pemilu 2024 ini jangan terjadi kecurangan. Nah, sebenarnya tindakan Ibu Mega ini sudah bisa ditindaklanjuti secara konstitusional. Nah, saya lihat di sini untuk membuktikan sikap kenegarawanannya dan dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan bahwa kegaduhan ini berawal dari sikap politik PDIP yang menyatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Namun sekarang ini kelihatan cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, manuver politik yang dilakukan belakangan ini kan sudah bertentangan dengan fungsi dan tugas dia sebagai petugas partai. Antara lain terlihat bahwa dia tidak mendukung pasangan yang diajukan oleh PDIP dan Ibu Megawati kan, malah dia punya calon lain dan ada manuver-manuver politik lain, misalnya memproses anaknya menjadi ketua umum dari salah satu partai politik, kemudian melakukan cawe-cawe agar memasangkan anaknya lewat tangan Mahkamah Konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden dari calon presiden Prabowo. Nah, saya lihat ada dua hal. Pertama yang harus dilakukan adalah kalau dia sudah menyadari
dengan berbagai ucapan dia bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah satu kesalahan yang konstitusional, artinya secara konstitusional merupakan sebuah penyimpangan. Maka pertama-tama agar supaya PDI bisa lepas dari tanggung jawab kesalahan ini, maka Ibu Megawati harus memerintahkan penarikan, memerintahkan kepada para menteri PDIP, menteri asal PDIP yang ada di kabinet untuk mundur dari kabinet. Yang pertama. Yang kedua, segera memproses secara konstitusional proses hak angket yang sudah dilontarkan oleh ya. Nah, mari sekarang kita lihat dua syarat ini kalau bisa dilaksanakan maka dia sangat tidak bertentangan dengan konstitusi, maka dia akan malah dia akan mendapat dukungan masyarakat. Pertama adalah kalau sudah ada koalisi antara PDIP dengan P3 dalam rangka pencalonan Ganjar dan Mahfud, maka kan suara di DPR pusat mereka kan sudah punya 147 suara koalisi mereka. Nah, kalau mereka secara resmi mengajukan usulan hak angket kepada DPR, saya kira kesononya dengan melihat wacana yang dilemparkan oleh pasangan presiden nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin, yang juga memberikan banyak kritik ya secara walaupun sebagai seorang akademisi bahasa mereka cukup santun dalam mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi, maka kita lihat bahwa koalisi pendukung Anies Muhaimin juga bisa memberikan dukungan kepada usulan hak angket itu. Itu berarti suara Nasdem, PKB dan PKS itu mencapai 167. Nah, bila 167 dari koalisi Anies Muhaimin mendukung usulan hak angket dari PDIP dan P3, maka akan terdapat jumlah 314 suara DPR pusat. DPR RI itu berarti kan sekitar 54%. Nah, 54% ini kan sesuatu yang sudah sangat konstitusional disampaikan kepada DPR agar DPR memanfaatkan usul hak angket itu untuk memanggil Presiden, meminta penjelasan Presiden atas segala pelanggaran konstitusi yang dilakukan belakangan ini, terutama cawe-cawe mengenai pencapresan. Ada kebijakan yang saya lihat, misalnya satu contoh yang juga sampai sekarang ini masih menjadi pertanyaan masyarakat adalah bahwa setiap perjanjian internasional yang dilakukan oleh Presiden itu yang menyangkut kehidupan orang banyak, yang membawa beban keuangan dan lain sebagainya, harus ada persetujuan DPR. Nah, pertanyaan kita selama ini kan kita tahu bahwa ada perjanjian rahasia dengan Xi Jinping. Kemarin juga dia memperpanjang misalnya izin Freeport gitu kan. Ini kan masalah-masalah berkaitan dengan konsep strategi perjanjian internasional yang oleh konstitusi dinyatakan bahwa harus dengan persetujuan DPR. Nah, sampai sekarang ini kan kita tidak pernah dengar bahwa DPR sudah memberikan persetujuan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan perjanjian internasional itu. Inilah barangkali hal-hal yang harus kita lihat, sehingga saya kira barangkali harapan kita adalah seperti yang saya bilang tadi, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oleh karena itu, untuk mengakhiri kondisi gaduh sekarang ini yang nanti akan berlangsung, akan sangat memberikan gangguan strategis terhadap pelaksanaan pemilu, khususnya Pilpres, sampai dengan pilkada serentak nanti pada bulan September, di mana stabilitas keamanan dalam negeri kita akan terus-menerus terganggu, apalagi dengan kondisi keuangan sekarang yang makin mulai menurun, dengan pengakuan dari BI sendiri maupun Presiden Jokowi sendiri yang sangat ditakuti adalah peredaran uang kita sekarang ini kan sangat terbatas. Sehingga sektor real tidak berjalan, kita bisa lihat aja masyarakat buruh, masyarakat kecil makin menderita, kaum buruh makin menderita dan lain-lain sebagainya, yang apabila tidak ditanggulangi secara baik, maka nanti kondisi-kondisi seperti kondisi Praga 30 SPKI dulu pada tahun 64, di mana terjadi perampokan besar-besaran, terjadi penculikan, terjadi saling bunuh, saling itu, terjadi perang suku atau lain-lain sebagainya, perang antar golongan, itu tidak bisa kita hindari. Nah, disinilah kita mengharapkan kearifan dari Ibu Mega sebagai seorang negarawan yang sudah banyak makan garam, melihat bahwa karena Presiden Jokowi sudah jauh menyimpang dari tupoksinya sebagai petugas partai, yang akhir kalau Ibu Mega dan PDIP tidak mengambil tindakan, maka apa yang dilakukan, kesalahan dilakukan oleh Presiden Jokowi ini juga akan menjadi tanggung jawab Megawati, dan masyarakat akan menuntut Ibu Mega dan PDIP-nya. Maka saya kira dua langkah yang saya usulkan tadi adalah, pertama, memerintahkan penarikan
anggota PDIP yang ada di kabinet maupun yang ada di komisaris BUMD, BUMN dan lain sebagainya, lembaga-lembaga negara non departemen, non kementerian. Itu langkah pertama. Yang kedua, segera mendorong secara resmi bersama koalisinya, partner koalisinya itu P3 mengajukan usul hak angket ke DPR dan menggalang dukungan dari koalisi Amin yang jumlahnya kalau total semua akan mencapai 314 kursi atau sekitar 54% dari total jumlah kursi DPR ini. Saya kira barangkali itu sebagai warga negara saya ingin menyampaikan hal itu kepada Ibu Mega lewat media Anda. Terima kasih. Pak, gini pertanyaan saya gini, kan banyak pihak-pihak mengatakan Pak Jokowi ini sebetulnya sudah layak untuk diimpeachment, dimakzulkan karena seperti Bapak tadi bilang tadi sudah banyak melakukan pelanggaran baik peraturan perundang-undangan maupun konstitusi, gitu ya. Nah, mereka menginginkan Pak Jokowi itu segera dimakzulkan. Kalau misalnya Megawati, gitu ya, sebagai orang yang harus mengakhiri kegaduhan ini, menginstruksikan pemakzulan misalnya dengan meminta pada DPR, itu memungkinkan nggak sih? Sekarang ini kan ada spekulasi mengenai Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, mengganti kepala BIN dan lain sebagainya kan. Tapi ternyata kan belum juga kan. Berarti ada satu beban politik yang sedang dihadapi oleh jiwa Presiden Jokowi, ya kan? Nah, beban politik inilah yang harus dibaca oleh Ibu Megawati secara arif dan bijak untuk melihat bahwa kalau dia melakukan hak angket ini yang berusul bersama-sama dengan koalisinya P3 kemudian didukung oleh koalisi Amin, maka prosesnya akan terbuka misalnya bagi DPD yang punya 136 kursi ini yang keseluruhan anggota DPD itu adalah anggota MPR. Nah, itu kan juga bisa mendukung nanti. Nah, dengan dukungan itu maka pintu pemakzulan tadi. Jadi kalau akan kita lihat bahwa hak angket ini pertama-tama kan meminta penjelasan Presiden Jokowi. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau Presiden Jokowi tidak hadir memenuhi panggilan DPRD untuk memberikan penjelasan atas hak angket tadi, nah, maka DPR bisa meminta pemanggilan secara paksa menurut undang-undang gitu kan. Nah, kalau itu terjadi, kan tinggal satu masalah saja. Perjanjian internasional yang kau bikin kami nggak pernah setuju. Ini kan sudah satu kesalahan konstitusi. Nah, itu kan berarti pintu terbuka. Nah, coba kalau 314 kursi tadi, kalau ditambah dengan 136 kursi kan udah 400 lebih. Itu kan sudah mendekati 2/3. Jadi sudah bisa lah. Sudah bisa. Dan jadi sebenarnya kalau memang kita lihat bahwa hak angket itu sebenarnya pintu tertutup tapi tidak terkunci. Ya kan? Begitu dia dimulai maka pintu itu akan terbuka, maka proses pemakzulan yang ujungnya pasti pemakzulan. Nah, inilah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini sebenarnya cawe-cawe politik segala macam segala begitu dengan pidato macam-macam segala macam masih menghadapkan diri hebat sampai ada fotonya di surat kabar luar negeri, dia tidak tahu bahwa ada isi daripada surat kabar itu adalah mengkritik dia secara tajam, tapi karena ada foto dia pamer bangga kan. Nah, terakhir majalah Times kalau nggak salah sudah menyatakan bahwa IKN itu adalah dark legacy, artinya sesuatu konsep yang gelap gitu kan. Nah, itu kan berarti bahwa makin tertutup kemungkinan bagi Presiden Jokowi untuk mendapatkan pinjaman atau investasi dalam pembangunan IKN. Pak, yang saya kira demikian. Maka sekarang saya bilang sekali lagi sangat tergantung kepada kearifan Ibu Mega sebagai seorang negarawan untuk merespons apa yang sedang menjadi harapan masyarakat. Artinya nasib bangsa Indonesia ke depan ini sekarang ini ya sekarang tergantung ini, ada salah satu kunci pentingnya itu ada di tangan Ibu Mega. Pak, pertanyaan saya begini, kalau memang konflik antara Jokowi dengan Mega itu bukan satu arah ya, kan kita tahu nih bahwa Bapak pernah membuka tentang proyek Semut Merah, di mana di situ Bapak juga ada risalahnya yang menyatakan bahwa PKC ini nggak senang sama Jokowi karena Jokowi sekarang bukan lagi mendukung Ganjar tetapi Prabowo, sehingga PKC ingin mendorong pemakzulan Pak Jokowi, gitu ya. Apakah perseteruan Bu Mega dengan Jokowi ini ada kaitannya dengan itu? Ya?
Ya saya kira ada, kan dari risalah pertemuan mereka yang ada pada saya juga sudah mereka mengatakan bahwa kalau Presiden Jokowi tetap memaksakan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, maka PKC dengan jaringan komunis gaya barunya di sini melalui operasi Semut Merah juga akan mendorong. Kan mereka tidak bisa melakukan secara konstitusional karena mereka ada di belakang layar kan. Tapi ketika nanti ada usul secara konstitusional dari partai politik, karena itu memang hak mereka gitu kan, untuk meminta hak angket ini kan hak-hak dari partai politik yang ada di DPR. Ketika itu mereka lakukan, maka operasi Semut ini akan mendorong. Nah, barangkali ya, dan saya kira kaki tangan dari operasi Semut Merah ini ada di beberapa partai politik yang punya perjanjian kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Nah, apalagi sekarang makin terbuka, orang-orang seperti Bosman kan juga sudah membuat berita mengenai adanya konspirasi antara tiga negara, antara tiga kelompok intelijen. Kalau saya kira malah bukan tiga, tapi lebih dari itu, yang ada di bawah koordinasi dari semacam institusi intelijen yang ada di Inggris yang namanya Joint Intelligence Operation. Jadi ada di Al-Qaeda. Nah, lembaga ini mengkoordinir MI5, MI6, juga CIA, Mossad, dan intelijen yang tergabung dalam koalisi Amerika Eropa. Jadi saya kira itulah masalah yang kita lihat, sehingga sekali lagi mungkin kepanikan Ibu Mega seperti yang dilansir oleh Jenderal Agung Gumelar itu barangkali kaitan juga dengan adanya kemungkinan pengaruh Semut Merah tadi. Bisa jadi kan? Karena dari bagaimana kan apa yang tadinya kita masih anggap mana mungkin kan, tapi yang sudah diobservasi oleh Semut Merah bahwa ada dorongan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Tadinya kan kita sangat tidak percaya karena kita bisa bandingkan masa ini orang sehebat Prabowo bisa menerima anak ingusan ini menjadi cawapres dia kan, kita kan nggak tahu itu ya, tapi kan kita bisa baca itu. Nah ternyata dari itu kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh operasi Semut Merah, yaitu gabungan antara Partai Komunis Cina dengan Komunis Gaya Baru, yang rencana mereka adalah mengkomuniskan Indonesia ini sehingga Indonesia menjadi negara komunis pada tahun 2019 kan. Nah, saya kira itulah yang menjadi harapan kita, sehingga tidak ada jalan lain karena salah satu kunci utamanya ada di tangan Ibu Mega, maka kita mengharapkan kearifan beliau untuk memperlihatkan sikap kenegarawanannya untuk mengakhiri apa yang sudah beliau lakukan sejak awal. Ya, memang kalau kita simpulkan ya bahwa ambisi Pak Jokowi untuk memperpanjang jabatan dan juga untuk menyelamatkan dirinya ketika nanti sudah tidak lagi menjadi presiden, agaknya menjerumuskan dirinya sendiri ya Pak ya. Dari yang seharusnya dia tetap di Ganjar, kemudian karena Ganjar sudah lebih loyal kepada PDIP, akhirnya dia berbelok ke Prabowo, dan ternyata Prabowo bukan sosok yang diinginkan oleh PKC, sehingga terjadi pula konflik antara Mega dengan Gibran, dengan Jokowi. Kalau saya melihat ini skenario itu lebih luar biasa dibanding skenario yang mereka buat ya. Kalau saya melihatnya gitu, ini ada skenario Allah. Makanya saya kira kalau kita harus banyak belajar ya. Bukan soal kita pro atau tidak pro kepada Palestina, bukan soal kita benci atau tidak kita benci kepada Israel. Tapi perkembangan di Gaza sekarang dengan korban yang begitu banyak dari pihak Israel, itu kita harus belajar. Israel dengan Mossadnya dari awal kan menganggap remeh Mossad, menganggap tidak punya apa-apa. Tapi secara diam-diam mereka membangun kekuatan, dan inilah yang harus diwaspadai oleh rezim sekarang. Rakyat yang secara diam-diam ini kan, tapi tetap mereka sedang melakukan siasat, sedang melakukan komunikasi, sedang melakukan segala macam, sehingga yang saya bilang lagi, suasana serba menimbulkan tanda tanya ini hanya bisa kita carikan jawabannya dengan kunci yang ada di tangan Ibu Mega. Kepada teman-teman semua, kita memang berharap ya Ibu Mega mau menunjukkan kenegarawanannya ya Pak ya, dan demi bangsa dan negara ini, apalagi karena dia itu kan anak proklamator ya Pak ya.
Artinya dia punya beban mental, punya beban moral untuk menyelamatkan juga negara ini dan menjaga eksistensi Indonesia, ya Pak ya? Ya, dan dia bisa belajar dari dulu tunggal kan. Iya. Apa kurang dekatnya Bung Hatta sama Bung Karno? Betul. Ya kan? Betul. Tapi karena Bung Hatta melihat ada langkah-langkah Bung Karno yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka Bung Hatta keluar kan. Betul. Melepasin jabatan wakil presiden tinggal dulu. Tapi kan persahabatan beliau berdua secara pribadi kan tidak putus. Betul. Ya kan? Betul. Nah, sikap kenegarawanannya Ibu Mega sebagai anak dari Bung Karno barangkali bisa belajar dari hubungan antara Bung Karno dengan Pak Hatta tadi gitu kan. Betapa dekatnya mereka. Sama-sama mereka punya tanda tangan untuk proklamasi kemerdekaan ini. Iya, iya. Tapi di tengah jalan ketika ada perbedaan, Bung Hatta mundur, tapi Bung Hatta kan tidak merusak Iya. persahabatan dia dengan Bung Karno. Saya kira itu demikian yang harus kita jaga. Nah, kita juga berharap kalau dalam diri Bu Mega itu ada sifat pragmatisme itu dibuang lah ya demi bangsa dan negara kita ya Be ya. Nah teman-teman semua, semoga diskusi ini, wawancara ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi dalam diskusi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Be. Yuk.